Keadaan di mana memperlihatkan umat Islam hadir untuk mempertontonkan bagaimana umat Islam menginginkan yang mati digantung terkutuk, yang ditampar, yang diludahin, yang ditelanjangin. Itu bukan Yesus. Tapi ente pada berusaha dengan mati-matian supaya yang mati ditelanjangi, yang diludahin, yang ditampar, yang ditombak, itu adalah Yesus yang kalian sembah sendiri. Jadi siapa yang mau memaki Tuhan kamu? Itu kamu sendiri yang memakinya, bukan kami. Bang Juma, itu yang Bang Juma bicarakan, maksud saya itu yang sesuai ayat ini seharusnya nak boleh mengurus agama orang lain gitu loh. Siapa bilang nggak boleh? Siapa? Anda itu kurang ilmu. Izin Bang Juma boleh ya? Silakan. Nih kita simak dulu ya isinya ya Nitan. Di dalam Al-An'am 108 isinya adalah terjemahan, karena kalau bahasa Arabnya Anda nggak ngerti ya. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, Anda itu kan nyembah Yesus, ya kan? Kemudian karena mereka Bang nanti Riki akan bisa Bang Juma aja yang jelasin, Bang Biar Riki. enggak apa-apa. Oke, silakan. Enggak apa-apa Bang Riki, lanjut. Siap. Karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, berbalik kepada Bang Yani, Bang Juma ketika bicara itu tanpa pengetahuan atau dengan pengetahuan, itu yang Anda harus tahu. Yang Bang Juma bacakan itu semua Bible Anda. Jadi ini yang memaki itu Bang Juma atau Bible Anda. Itu yang Anda harus pahami. Kami itu justru Nabi Isa alaihissalam itu dimuliakan oleh kami. Tapi kalianlah yang memaki Yesus, bukan Bang Juma. Bang Juma dengan pengetahuan. Itu yang harus Anda pahami, Bang Yanit. Silakan Bang Juma, lanjutkan, monggo. Taruh saya bilang, yang memaki itu siapa? Yang memaki yang bagaimana? Itu kan nggak paham saya. Yang memaki siapa? Kalau begitu silakan tunjukkan. Tidak. Ada nggak di kami yang memaki? Ya, ada nggak di kami yang memaki? Tunjukkan. Bukan memaki, silakan. bukan memaki. Bang Juma tidak memaki, maksud saya kalau Islamnya Islam sudah, ajarkan Islam sudah yang ada di Al-Quran. Jangan mengurus orang kepercayaan orang Kristen, orang Kristen Anda salah. Anda salah, Saudara Yani. Bang Juma bilang kan bukan, kamu percaya itu begini-begini, itu kan seolah-olah memojokkan orang Kristen itu. Bang Juma bilang, oh itu bukan Yesus, bukan Tuhan. Kalau buat Bang Juma Yesus itu bukan Tuhan, ya untuk Bang Juma aja. Kalau orang Kristennya tetap Yesus itu Tuhan, kan begitu. Itu yang tertulis di Al-Quran itu, jangan engkau mengurusin, termasuk itu loh Bang Juma maksud saya. Oke, kalau itu pemahaman saudara. Tapi kalau Anda ingin menggunakan dalil ini, Anda pun harus menggunakan dalil agama Anda untuk menempatkan Tuhan orang, kan? Benar nggak? Di dalam Tuhannya Yahudi mengatakan jangan kau menyebut Tuhanmu dengan sembarangan. Ayo, bagaimana Kristen? Mampu ndak kemudian tidak menggantikan Tuhannya orang Yahudi? Itu dulu. Nah, kamu juga melakukan hal yang sama terhadap Tuhannya orang Yahudi. Eloa, Yotevave, kalian ganti menjadi Theos. Ayo. Kenapa kalian melakukan terlalu kejam terhadap agama Tuhannya orang Yahudi? Ayo, bahkan Tuhannya umat Islam, sabar. Bahkan Tuhannya umat Islam pun kalian sebut dengan sebutan Allah. Ayo, bahkan yang penghujat menyebutnya Allah. Apa itu? Kami umat Islam mana ada kemudian memaki sembahan kalian? Kami umat Islam justru mengangkat derajat Tuhan kalian supaya kalian itu bisa waras. Kan Ya, kalian itu sudah yang saya maksud, Bang Juma. Ngapain kan Bang Juma selama ini berdasarkan Markus 5 orang tidak bisa, karena Al-Quran saya membahas tentang kalian. Al-Quran saya membahas tentang kalian. Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran membahas Bible, Al-Quran membahas Yesus. Mau kayak mana kalian? Mau kalian menghentikan bagaimana Al-Quran ini? Al-Quran ini untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Kok Anda melarang? Anda membatasi kami? Melarang. Kenapa Anda batasi? Saya tidak melarang. Sekarang Kenapa begini, Anda Bang batasi? Juma kan mengatakan begini. Ini kan di ayat ini mengatakan jangan engkau memaki sesembahanmu. Ya, kami tidak memaki. Kami tidak memaki sembahan kalian. Kalianlah yang memaki sembahan kalian sendiri. Itu terserah dia mau memaki. Ya, kalau begitu jangan nuduh kami memaki.
Kalau Yang begitu, percaya ini kalian yang memaki Tuhan kalian sendiri, kenapa tuduh ke saya? tidak, Bang Juma, ini ayat ini mengatakan jangan engkau memaki, bukan artinya Bang Juma memaki-maki, tidak. Misalnya contoh, Bang Juma mengatakan orang Kristen ini, contoh saya kasih logika. Orang Kristen itu bilang Yesus itu Tuhan. Sudah, Bang Juma jangan ngurus. Kalau Bang Juma bilang Oh, lain tidak Tuhan, bisa, tidak bisa. Ini Karena seruan Yesus itu Tuhan, Kristen sampaikan kepada kami. Kami tolak. Oh, no. Yesus itu beda, Bang hanya Juma, beda. manusia. Makanya beda. Itu sudah. Makanya saya tanya. Orang Kristen menyampaikan itu kok dengan cara tipu muslihat, dengan cara tipu-tipu, dengan cara licik kepada kami. Ya wajar kami membantah. Siapa bilang Yesus itu Tuhan? Ya kami bantah. Nah, itu sudah. Ini sudah Bang Juma yang kumaksud. Ini sudah. Jangan engkau itu kan begini. Jadi Apa tuh? Ya sudah, jadi kembalikan agamamu ke Belanda, jangan di sini. ke Belanda ini. Ini sudah yang dimaksudkan 108 ini, Bang Juma. Itu sudah yang Bang Juma katakan, itu sudah. Lah, maunya apa ini? Kalau agamamu itu tidak mau diurusin, masukkan ke dalam kulkas. Kulkasnya kunci, habis itu buang ke laut. Itu Maksudnya solusinya. Bang Juma ngurusin apa? Al-Quran saya mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran mengatakan mereka orang-orang buta huruf yang hanya berangan-angan, sifatnya hanya menduga-duga, penuh dengan tahayul dan halu ini, mengarang-ngarang kitab, lalu mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, melainkan hanya karangan mereka sendiri. Al-Quran saya bercerita tentang Bibelmu, lu mau apa? Kamu membatasi Al-Quran membahas Bibel, nggak bisa. Umat Islam membahas tentang Bibel. Jadi begini maksudnya Bang Juma. Jadi Bang Juma ini pedis kan? Islam tapi membahas agama lain, begitu maksudnya Bang Juma kan? Islam itu membahas semua kepercayaan di luar Islam yang menyembah selain daripada pencipta alam semesta. Makanya Islam itu datang untuk seluruh umat manusia. Janganlah engkau memaki, artinya memaki bukan Bang Juma memaki-maki. Memaki termasuk jangan ini. Saudara Yani ingin mengajarkan saya kitab saya. Saudara Yani ingin menstir ayat Al-Quran saya. Mana bisa? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan begitu, demikian juga saya katakan, ilmu di mana Bang Juma tahu isi Alkitab? Saya belajar Bible. Tunggu. Al-Quran mengatakan, saya kembali ya. Wailul lilladzina yaktumunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Kita buktikan surat Paulus apa yang pertama. Coba kita lihat di Galatia. Kita buktikan ya, saudara ya, kita buktikan. Nah, kita lihat di sini. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Ini pingin ku andaikan Paulus ada sini, ku robek-robek mulut dia, betul. Ku robek mulut dia. Andaikan Paulus ada depan saya. Ini kitab kamu. Dengarkan saya. Al-Quran saya mengatakan sekelompok dari orang-orang terlaknat di hadapan Allah mengarang-ngarang cerita mengatasnamakan Allah. Ini buktinya. Dari Paulus laknatullah, seorang rasul tapi tipu-tipu, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Siapa Allah di sini? Kenapa Anda tuliskan aja di sini setan atau dewa atau anjing di sini? Kenapa? Kenapa harus Allah di sini? Kenapa harus bawa Tuhan saya di sini? Tuhan apa itu maksudnya Bang Juma? Maksudnya Tuhan apa itu? Itulah kau. Gini loh Bang Juma. Umat Islam itu berbicara punya dasar pijakan. Yang dasar pijakan kami itu bukan karangan kayak kitabmu.
Al-Quran saya 1400 tahun silam sudah menorehkan bahwa ada di antara kalian ngarang-ngarang buku mengatasnamakan aku. Nih buktinya. Duluan mana Bang Juma? Duluan mana dengan Islam? Al-Quran duluan mana dengan sebelum Al-Quran duluan mana? Kok tebal terkecuali duluan Islam beda. Duluan mana? Jurus setannya nih kebanyakan makan babi nih orang. Sekarang saya Bang tanya, Juma, saudara Bang Juma, Yani Anda itu dengarkan saya saya ya. tahu. Yani, Saya sering dengar Anda berdebat Saudara dengan Yani, yang dengarkan saya. Kamu mengatakan duluan mana? Ini Ya, cara memang duluan. iblis. Bagaimana sih? Sekarang ketunjukkan ke saya Al-Quran saya tahun 1400 tahun silam. Tunjukkan ada kemudian di dalam Bibelmu yang lebih tua dari Al-Quran yang menggunakan kata Allah sebelum mulutmu kurobek. Bang Juma, Apa? intinya duluan siapa saya tanya. Saya tidak tahu duluan siapa, saya tidak mau tahu. Oh, Yang berarti saya tidak tahu tanya juga. sekarang Saya tidak begini, tahu juga. sekarang begini. Kau mengatakan Kristen lebih dulu daripada Islam, gitu? Iyalah. Oke. Iyalah. Sejak kapan Siapa Bibelmu duluan? menggunakan kata Allah? Sebelum ada Al-Quran. Dasar biadab kau. Ada. Turun. Kau goblok. Kau talal. Kau anak anjing Kamu jadi yang manusia. goblok. Turun. Jangan terpancing Bang Juma, jangan terpancing. Turun. Asu turun. Turun. Asu turun. Asu turun. Udah bang, udah. Jadi turunin. Dasar bego. Makan babi. Manusia laknat. Iya. Mereka itu Kristen itu memakai kalimat Allah itu tahun 1511 ketika Katolik masuk ke Indonesia. Itu Dasar baru bergulir bahlul. kata Allah. Jadi lucu kalau mengatakan seperti itu. Masih mau kau datang besok. Belum kau rasakan. Kau orang berdiskusi sok-sokan kau naik ke sini sok pintar mengejarin kita di sini. Karisteng Belanda itu menggunakan kata Allah nanti di Indonesia. Tahu kau bahlul, tuyul, pemakan babi? Hah? Kristeng di luar Belanda yang di Indonesia ini itu tadi yang menggunakan kata Allah. Paham kau? Yuni talal, bahlul, anak asu. Ya nih. Wah, pernah dia. Baik. Dia yang anak asu Namanya ini Yani dia murtadkan jadi Yudi. orang sampai sekarang. Istrinya itu murtad gara-gara Iya, dia si istrinya. anjing ini. Iya, istrinya dimurtadkan. Hanya jancok. Jadi memang ada orang-orang bodoh yang mau dimurtadkan oleh si Yani. Istrinya nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita berusaha. Yang jelas penggunaan kata Allah itu Belanda yang roba-roba di Indonesia. Itu nggak ada itu. Saya sudah isin-isin mau jenguk orang sakit nggak jadi. Kupikir orang berilmu yang naik, ternyata anak asu semua yang naik. Anak durhaka. Anak asu. Like dia dapat mana ada jenguk orang sehat. Nah, Udah ada kenapa jenguk saya orang mengatakan anak asu? Kenapa? Mamanya makan anjing, bapaknya makan sehat. Bapaknya anjing. makan anjing. Nutrisi Anaknya anjing. tubuhnya, spermanya banyakkan saripati anjing. Plak, pencar keluar, masuk, hamil istrinya. Yang keluar ya hanya bedanya suara orang dan suara anjing. Untung aja nggak keluar. Untung aja nggak gitu. Spermanya kok kebanyakan saripati asu. Biadab. Anjing, bapak emang Duluan keren. mana? Duluan mana Kristen? Tuyul. Andai saja ada toko jualan otak, kukumpulkan uang, kubelikan kau otak, ganti otak kau itu. Rusak otakmu itu, parah itu ya nih otakmu. Otakmu itu rusak. Kristen mana yang menggunakan kata Allah? Gak ada Kristen menggunakan kata Allah, gak ada. Cuman Indonesia, Kristen warisan penjajah menggunakan kata Allah. Paham kau ya nih? Yang jelas di Bible itu nggak ada istilah itu. Di Bible itu di PB Theos. Udah itu aja Theos. Jadi kita tuh maunya Kristennya ada di Indonesia ini gitu loh ya. Ya tampillah apa adanya, nggak usah ke Islam-Islaman. Ini yang membuat kami marah tiap hari loh. Kau udah nyolong, nggak sadar-sadar gitu loh.
Kembalilah kepada Kristen yang sebenarnya. Kan asik tuh. Oh, Tuhannya panggilannya Theos gitu. Nggak usah ada Allah. Allah dipakai disalahgunakan pula lagi. Ya wajarlah kita meluruskan. Itu ya. Enggak, Jangan masalahnya- suka mancing-mancing. Bang Handi masalahnya dia mau bengkokkan arti Al-Quran. Itu kan tadi Ya, di bawah Al-Quran tuh surah apa tadi? Al-An'am ya, ayat Ya. 100 berapa tadi itu. Ya. Dia mau belokkan artinya. Dia seenak perutnya aja dia mau ngajarkan isi Al-Quran, dia mau dikte kita. Belum lagi kata Allah, dia mau dikte kita juga. Kan so cantik, so hebat. Sudahnya dia kitabnya antah berantah, terjemahan direvisi setiap revisian, episodenya selalu ada. Ya so cantik. Izinnya Bang nyapa. Coba siapa dulu yang baru naik tuh? Siapa? Itu. Iya. Enggak. 100 selamat malam agama apa 100? Oh namanya 100 ya? 100 dalam nama akunnya. Ya, agama apa? Oh, saya Kristen. Agama Oh, Kristen. Oh, Kristen aja yang naik ya guys. Kristen tuh ada temanya udah dibikin. Kristen aja yang naik. Jadi yang Islam jangan minta naik dulu ya teman-teman ya. Mohon dimengerti ya. Silakan mau bertanya apa Cepek? Bang Bejo, thank you Bang. Juga sih tadi saya mau naik itu waktu masih ada Bang Yani di atas. Ya. Saya Apa, cuma Cepek? mau bilang saja bahwa di dalam kitab kami itu banyak sekali perkataan Tuhan Yesus yang bilang, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu yang pertama. Terus dia juga Jujur kali ku bilang Cepek. bahwa, memang penyesatan itu memang ada dan celakalah orang-orang yang mengadakannya. Jadi yang Kristen-Kristen yang menonton di sini harap keluar roket. Terima kasih, Shalom. Iya Cepek. Kamu kok Cepek? Jujur kali Oke, dia kabur. saya dia. ini ya, saya geli ketika orang Kristen membahas ucapan Yesus ini ya. Ketika kemudian dikatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti serigala. Ini ucapan siapa? Ada yang tahu ini ucapan siapa? Paulus. Bukan. Asal jawab aja. Matius 10 itu bukan ucapan Paulus, itu ucapan Yesus. Nah sekarang permasalahannya, Yesus ini ketika berbicara seperti itu kamu di situ siapa? Oten. Sakit juga. Yesus itu guru. Yesus punya murid. Murid Yesus tak ada pun satupun pemakan babi. Murid Yesus tak ada satupun ibadah minggu. Murid Yesus tak satupun menjadikan Paulus sebagai rasul. Murid Yesus tak ada satupun menjadikan perjanjian baru sebagai kitab. Murid Yesus tidak ada satupun yang tidak bersunat. Murid Yesus tidak ada satupun di luar daripada 12 suku Bani Israel. Camkan itu dulu. Camkan dulu itu. Oteng yang barusan naik tadi, camkan itu dulu. Jadi ketika Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Siapa serigala ini? Roma tuyul. Oke, Roma dan Yunani yang dimaksud serigala, bukan Yahudi. Bani Israel itu disebut domba. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Catat Oteng supaya kau jangan malu-maluin depan Islam. Yang disebut domba Bani Yakub, dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Oke, jadi ketika Yesus mengatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maksudnya murid-murid Yesus diutus kemudian kepada
orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu kemudian di tengah-tengah sekitarnya ini artinya di tengah-tengah orang-orang non-Yahudi. Paham? Itu satu. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Kira-kira siapa yang dimaksud Yesus di sini? Oteng, pasang kupingmu. Yesus mengatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Itu siapa? Siapa yang menyesah dan siapa yang kemudian menyerahkan murid Yesus ke majelis agama? Siapa? Ada yang bisa jawab dari umat Islam? Yudas. Aku lagi sibuk juga nih. Kenapa jadi Yudas ya? Yudas. Oh, Yudas pernah nangkap murid-murid Yesus ternyata rupanya ya. Saulus. Bagus sekali. Belajar mingguan, sekolah minggu ini dulu nggak lulus ini. Nggak lulus dia ini. Kan tebak-tebakan. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki, perempuan dan laki-laki untuk menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Lalu 1 Korintus 15:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Kemudian diterangkan juga di dalam Galatia 1:13, bagaimana kemudian Paulus ini adalah orang yang kemudian selalu menangkap, menganiaya murid Yesus dan kemudian membawa murid-murid Yesus ini ke majelis agama, lalu disesahnya di penjara-penjara. Nah, artinya bahwa dalil tentang lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala itu adalah orang-orang Israel, murid Yesus yang diutus kemudian di tengah-tengah orang-orang munafik, termasuk orang-orang non-Yahudi. Waspadalah terhadap semua orang yang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Oke. Jadi yang dimaksud di sini adalah murid Yesus yang asli yang ditangkap oleh Paulus. Di mana nulisnya ini ya? Yang ditangkap oleh Paulus dan Paulus serahkan kemudian kepada penjara-penjara. Jadi yang Kristen tadi itu belajar lagi dek ya, jangan lupa sikat gigi. Saya lihat kamu sikat gigi setahun sekali. Makanya kuman-kuman gigimu itu menyerang otak kiri sampai kamu itu nggak pernah belajar Bible. Kamu hanya percaya kepada gerejamu saja ya. Makanya rajin-rajin sikat gigi ya, kalau perlu ya 2 kali 6 bulan lah. Kalau nggak bisa 3 kali sehari, oke? Itu pengaruh virus. Kamu sekali setahun sikat gigi yang tadi yang atas nama akun 100 itu sampai virus gigimu itu menyerang otak. Makanya kau nggak paham Bible. Demikian. Oke. Pasien selanjutnya silakan naik. Aku suka temanya nih lu Tuhan Oten nete. Ayo Ten naik Ten. Ten, tadi sosok nantang-nantang Bang Juma sampai dibilang Bang Juma nangis, padahal Bang Juma lagi ada kerjaan. Giliran Bang Jumanya nongol dia kabur. Aduh Ten. Siapa tapi namanya tadi? Meja kursi. Nama kok cantik. Meja Rania kursi Sukran. namanya. Ukhti Rania Sukran atas dukungan odol dan sikat gigi untuk Oten yang tadi. Makasih ya. Oten. Sikat gigi. Iyalah. Ayo, Jangan sikat gigi. naik. Virusnya ke otak. Sikat gigi virusnya ke otak. Nyambung Iya. juga sih karena dari gigi. Ya. Kali ini pintar Bang.
Oh iya Oke. dong. Si mau datang besok. Tapi gimana ceritanya sikat gigi 6 bulan sekali bang? Itu giginya busuk. Gimana kalau dia punya pasangan? Udah selesai itu. Pokoknya intinya yang tadi tuh jarang sikat gigi, makanya virusnya ke otak. Siang. Kini udah jam 8 lewat dia nggak nongol-nongol. Emang Oten bahlul. Ayo. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Ten, naiklah Ten. Yang mau diterapi otaknya, soalnya otak lain itu agak lari dikit. Sarul Ayadi, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, host, saya ada ganjelan sedikit tadi mengenai Siani itu ya, mengenai adanya kata Allah atau Islam itu lebih dulu mana. Ini Ya, silakan, Siani ini nggak paham gitu bahwa di Indonesia, kita bicara Indonesia karena dia Indonesia, yang dipakai kata Allah itu adalah di Indonesia. Dia nggak paham bahwa Katolik itu masuk pertama ke Indonesia itu di Maluku dari Portugis ya, yang pada awalnya mencari rempah-rempah, kemudian perwakilannya Santo Franciscus Saparius itu kembali lagi untuk minta izin ke Vatikan menyebarkan agama Kristen pada tahun 1915. Nah, dari sana kemudian di Belanda baru ini KJP itu diterjemahkan ke bahasa Belanda dengan agamanya Protestan. Kemudian LAI ini pada tahun 1954 LAI resmi aktenya. Itu resmi aktenya 1954, dan itu terjemahannya itu oleh Abdul Kabir bin Al-Munshi. Nah, kemudian barulah terbit di TB1 yaitu 1974. Nah, disitulah baru muncul kata Allah. Ini kalau dia Siani ini bilang duluan mana Islam dengan Kristen, tidak ngaruh, karena mereka itu kitabnya itu adalah bahasa Koine Greek, yaitu bahasa Yunani. Nah, sementara di Indonesia yang menggunakan menyandangkan kata Allah ini adalah adanya di Indonesia semenjak adanya LAI tahun 1954, kemudian terbit TB1 1974. Begitu barangkali Bang Juma. Lanjut, jadi saya untuk edukasi yang di bawah silahkan lanjut. Oh iya, Masya Allah. Siap. Terima kasih Bang kabarnya. Sama-sama bang. Oke, Sarul Aliadi, apa yang mau disampaikan? Ya, yang Oten naik Ten, yang Oten. Kita nunggu Oten. Ayo, apa yang mau disampaikan Bang Sarul? Ya, izin host untuk menyapa Bang Zuma. Semoga Bang Zuma selalu sehat Bang ya. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Tadi ada pembakaran sedikit. Ketika Rasulku dan Nabiku dihujat, maka pembakaran itu keluar dari perut. Pembakaran lemak ya bang? Oh, pembakaran lemak ya. Iya, Sorry ya Bang. Maklumi aja, saya juga manusia biasa. iya Bang. Aku juga manusia. Makasih host, makasih Bang Zuma sudah Iya, naik. sama-sama Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta lembut dari tadi ini apa ya? Sniper dia kayaknya, sniper beliau. Diam-diam baik. Siapa bang? Tuh, peta lembut tuh. Kalau saya himbau ya kepada Kristen-Kristen yang ada di Indonesia, kembalilah kepada original teks Bible Anda. Cintailah original teks kamu agar kamu ini tidak terpengaruh dengan terjemahan yang banyak kesalahannya. Jadilah Kristen yang mempunyai jati diri, identitas gitu. Original teks Anda kan itu di PB kan Yunani. Ya kalau sekiranya ada hujan berisik, ya tolonglah diturunkan. Kok nyambung ke sana ya? Bang Hadi ikut-ikutan Bang Juma. Iya memang kita begitu orang Bugis kalau bicara mah. Bang Nyambung Juma aja lucu. begini. Nggak lucunya itu kalau Pak Tagi bilang, mudah Rahman naik noise. Astagfirullah. Memang kalau kita orang Bugis bicara itu ya
nyambung aja ke kiri, baru kembali lagi ke kanan, baru lurus lagi. Itulah namanya dinamika ya. Artinya adalah tolonglah diskusi jujur gitu loh. Janganlah malu memakai istilah di original teks apabila tidak ada bahasa Indonesia kira-kira bisa mewakilkan original teks itu. Kembali ke original teks begitu ya. Ya misalnya nih kata theos. Ya kalau Anda malu memakai kata theos, ya pakailah kata Tuhan atau kata dewa. Ya kalau lebih malu lagi itu ya pakai original text, back to original text. Itu namanya Kristen jujur. Jangan ke Islam-Islaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut dulu. Kalau Belum orang selesai. lagi ngomong diam dulu Bang. Ya silakan dulu deh. Mengucapkan salam, dijawab. Silakan Bang. Didahuluin dulu. Capek deh. Ya Ga. Assalamualaikum Bang Ga. Salam Bang. Bang Ya, kalau ada orang ngomong diam dulu nanti disapa. Ya silakan buka mute-nya. Ya, apa yang mau disampaikan? GAA. Yaudah lanjut Bang Andi, kayaknya dia ada ini. Assalamualaikum. Diturunin ke sini. Kelamaan dia. Naikin aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang diperlukan. Contoh satu aja nih, contoh ya. Saya itu ingin muntah gitu ya. Ini boleh dilaitkan jadiin piti-piti gitu ya. Ingin muntah. Kalau seorang yang namanya mantan nabi, yang namanya Paulus, yang nggak jelas siapa orang tuanya ini, diberi gelar rasul. Ingin muntah saya sebagai orang Islam. Kalian serius gitu loh. Karena tidak ada original teksnya, akar katanya rasul di Bible Anda itu. Kalau misalnya malu pakai, kalau diterjemahin apostolos ke Indonesia adalah utusan, ya pakai aja apostolos Paulus. Kan keren, sebagaimana apostolos Paulus berakhiran S Yesus. Kan keren gitu loh. Oh, bahwa ini yang dari Yunani toh. Kenapa sih malu kalau dari Yunani? Bukankah konsep konsilinya di sana? Bukankah pusatnya ada di Vatikan? Kenapa mesti malu? Itu yang saya maksud. Sekali lagi saya ulang, Paulus diberi gelar rasul, ingin muntah rasanya aku ini. Ingin robek-robek mulut orang yang memakai ini tiap hari, nggak ngerti bapak peruntukannya apa. Para rasul itu jelas peruntukannya di dalam Al-Quran adalah seorang yang menerima wahyu, ada kitabnya, wajib disampaikan kepada umatnya. Nah ini Paulus dari mana menjadi menerima? Sebagaimana topik yang sering kita bicarakan di sini, siapa yang membisiki dia sehingga dia berani begitu menulis surat begitu tebal yang memperkuat, mempertebal iman Kristen? Itu yang perlu dibuka. Tentu orang yang membuka ini perlu ilmu, jujur, konsekuen, dan tidak neko-neko. Kira-kira begitu pengantar saya, Bang Juma. Lanjut lagi. Iya, betul. Sebenarnya Paulus ini tidak pernah mau disebut sebagai rasul. Tapi karena memang Yesus mengatakan bahwasanya pengikutnya 2 kali lebih jahat, maka yang tadinya hanya mengatakan dirinya sebagai alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang, yang mau disampaikan Bang buruan. Maaf Bang, yang punya rumah nggak ada, lain kali kalau minta sumbangan. Iya Bang, saya ikuti Bang Juma dari 2018 Bang. Baru ini saya masuk ini dari 2018. Masya Allah. Saya dari Ternate, Maluku Utara. Wih, mantap. Masya Allah. Bela Itu kamen Juma. berapa Baru jam kali dari ini, Bang, Bandung? saya jumpa sama Oh, Bang Juma, Masya sama Allah. Bang Iya, Flores, iya. Iya, sama iya. Bang Handi Selebes. Oh, alah. Iya. Oh, Lama. Masya Allah. Rindu bukan main, luar biasa, Wah, luar biasa. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Iya. Iya. Ya, Masya Allah. penyampaian luar biasa, luar biasa. Iya, iya, iya. Iya. Makasih, Bang. Boleh diturunkan, boleh. Ya, jangan dulu Bang, jauh di mata, dekat di hati. Tapi Masya apa Allah. kata hati Lebih tetap. juga seperti hakim-hakim. Ya, Iya betul. Betul Bang. jago. Ya.
jalan-jalan ke Maluku. Jangan lupa bawa ongkos. Ya. 2018 bang, rindunya. Kalau tidak bawa ongkos, ya nggak bisa nyampe. Kan gitu. Ini tumben. Ya udah, makasih bang. Iya bang. Oke. bicara bertelempu. Bicara nih. Telah cuma dempai. Galak kasih nasi gitu. Sebagaimana Ya lanjut. sebagaimana dalam kitab Matius, ya, bahwa pengikutnya akan 2 kali lebih jahat. Nah, yang menuliskan kemudian bahwa Paulus itu rasul itu mungkin cetakan mesin cetaknya yang harus diperbaiki, Bang Andi, atau gimana ini? Mesin cetak peninggalan Belanda soalnya. Jadi Dulu masih ini banyak Pak. Dulu waktu masih peralihan rekonsiliasi dari lembaga Alkitab India Belanda kepada Alkitab Indonesia itu kan ada 10 tahun tuh masa transisi gitu ya. Artinya masa peralihan dari lembaga Hindia Belanda ini ke lembaga Alkitab Indonesia ada 10 tahun. 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan, 1954 LAI resmi mengambil alih itu gitu loh. Nah, sejak itu Bible dicetak waktu itu kan masih dalam tahap sangat-sangat minim untuk mencetak di dalam negeri. Itu diimpor, dicetak di luar negeri, baru dikirim balik lagi. Jadi masih ada korelasinya LAI dengan Belanda. Gitu loh, masih berhubungan rekonsiliasi selama 10 tahun dalam mencetak Bible kembali. Jadi Belanda memang ini udah keluar dari Republik, tapi mereka masih berhubungan dengan LAI. Jangan lupakan sejarah, coy. Itu harus dibongkar juga tiap hari supaya mereka paham bahwa memang Belanda yang membawa Bible Anda itu dengan konsep 3G-nya itu. Jadi tahun 45 sampai 54, 10 tahun rekonsiliasi. Masa peralihan dari lembaga Alkitab Hindia Belanda menjadi lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kalau sekarang 2024 ini mohon dikembalikan saja menjadi LAI jadi LBI, Lembaga Bible Indonesia, lebih keren. Betul? Setuju semua? LBI diganti, LAI diganti menjadi LBI. Keren. Betul. Karena Benar. tidak ada akar kata Alkitab di Bible mereka. Ada nggak Bang Juma? Gimana Bang Hendi? Alkitab itu di Bible mereka ada nggak sih original teksnya? Nggak ada. Ya udah, kembali lagi terbungkus yang sebagaimana yang dibawa Belanda itu aja yang dipakai. Kenapa mesti dirubah-rubah kayak pakai nama lain Al-Quran kan gitu? Andi, kalau dirubah Alkitab jadi Bible Apostolos, Rasul jadi Apostolos, Allah jadi Theos, nggak laku mereka Bang Andi. Nggak laku lah. Siapa yang mau beli? Ya Jadi, laku nggak laku itu resiko Bang. Bukan Allah lagi, dia sebut Theos gitu, Theos. Kemarin ini Bang ya, ada satu pendeta, namanya pendeta Yakub Sulistyo itu. Dia memutar videonya Bang Juma mengenai penggunaan kata Allah ini. Diputar di dalam gedung. Terus kemudian pendeta Yakub memperdengarkan kepada jemaatnya. Nah, terus ada suara-suara yang tidak setuju. Bang Juma bicara, ada suara-suara mengaung-ngaung dari belakang. Kesimpulan pendeta Yakub Sulistyo, inilah Kristen di Indonesia ini. Sepanjang masih mempergunakan LAI, diskusi dengan Bang Juma, siapapun itu selalu kalah, ngotot, memalukan. Kata pendeta Yakub Sulistyo. Kenapa? Karena berdasarkan terjemahan yang salah. Itu diputar di gereja. Bang Juma mungkin belum monitor gitu. Nanti saya kirim videonya teman-teman yang lain ya. Itu. Oke, izin Bang Andi. Ya silakan. Laude, selamat malam, agama apa? Laude Hizra. Agama Islam. Ya, apa yang mau disampaikan? Buruan Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Kita nunggu hotel Bang. Kalau Islam ucapin salam dulu Bang, silahkan. Kalau Laude itu kalau nggak salah suku Mandar ya Bang.
Suku Muna. Iyalah di Kendari, Sulawesi Tenggara lah. Bang, dari Mengkoka. Jadi bisa bertanya. Ya silakan, Buton. Ya, apa yang mau disampaikan, Bang? Bang, yaudah dibawa aja ya, Bang ya. Nah. Ini loh Pak Riki. Agama Kristen. Pak Riki, saya mau laku mau nggak laku ya tetap harus jujur dong. Jangan serigala berbulu domba atau licik seperti ular, tulus seperti merpati, nggak boleh begitu. Buktinya di luar negeri kok. Di luar negeri tampil apa adanya, King James Version laku-laku juga, nggak ada masalah tuh. Ajarannya itu seperti ular, Bang Andi. Ajarannya memang harus begitu. Ya kenapa ya mereka nggak mau jujur apa adanya? Tapi sudah beberapa kok sinode-sinode bapak-bapak pendeta-pendeta itu sudah ingin mengembalikan kembali ke terjemahan yang jujur gitu. Iya, makanya para jemaatnya pada bingung sekarang, Bang Andi. Kenapa? Karena para pendetanya nggak jujur. Itu yang jadi persoalan sekarang. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak yang mualaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Nama saya Adi, Bang. Saya asli Madura, Bang. Halo? Ya. Iya, Bang, apa yang mau disampaikan? Ya, khususnya buat tim Apologet API Indonesia, semoga terus jaya ya, Bang ya. Dan terus menyuarakan apa itu? Syiar Islam gitu, Bang. Siap, Bang. Semangat, Bang. Harus wajib. Terutama untuk Bang Zuma. Sehat selalu ya, Bang ya. Salam dari Madura ya, Bang ya. Ya udah, Bang. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa nggak sih yang naik itu hotelnya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang Kristen aja, yang Muslim jangan. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yuk yang Kristen ya naik ten. Itu temanya Tuhan hotel. Bang Juma perlu juga ini diluruskan bahwa kita sebagai umat Islam itu wajib apabila kita punya ilmunya wajib menyampaikan apa itu perintahnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus diterangin dulu kepada mereka supaya kita nggak disangka mengada-ngada gitu loh. Kita harus dijelaskan dulu Bang Juma. Apa Kewajiban kita sebagai umat Islam amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kamu kepada kemungkaran itu wajib hukumnya bagi umat Islam seorang muslim. Iya. Itu. Benar sekali. Jadi jangan mencegah kami kalau ingin meluruskan yang salah itu. Gitu loh. Mestinya ada yang bersyukur dong, ada yang mengingatkan. Buktinya banyak Kristen kok yang kembali. Bahwa iya ya salah juga ya. Kok pakai ya sembahan umat Islam ya. Itu loh. Banyak kok yang sudah kembali ke jalan yang benar mempergunakan istilah-istilah mereka. Kan Cuma kita semua udah janji, kalau sekiranya kalian udah menerjemah jujur, tidak berbau ke Islaman lagi begitu, sebagaimana Hindu dan Buddha, tidak plagiat dengan kitabnya agama lain, ya paling ada diskusi lagi sama Yahudi. Ya kami mundur, ya paling nyantai diskusi sama Anda gitu loh. Nggak ada lagi yang gesekan yang begitu signifikan. Kan itu intinya di sana. Itu host, silakan. Itu ada yang baru naik, kayaknya ada tempat kosong dinaikkan. Mungkin ada yang mau diskusi lagi. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen ya, yang Kristen tuh Bang Juma ngantuk mau nggak ada hotel. Iklan dulu host, Bang males gue iklan nih. Ya Kim Jaya, selamat malam. Jangan lupa ke Kota Padang Sedimpuan, Kota Salak. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa bersalawat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk Bang Zuma. Ada yang mau saya tanyakan nih Bang, sama buat kawan-kawan Bang Zuma yang lain. Kayak kata Bang Andi tadi, amal ma'ruf nahi mungkar, gitu, ya kan? Iya. Ini ada Bang nih. Pernah ada seorang memang Muslim juga, namun saya bikin pertanyaannya gimana gitu. Bahas soal ars gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau itu Allah kan esa, tidak bergantung pada apapun. Jadi ars Allah itu apakah Tuhan itu duduk atau bagaimana? Walau a'lam. Coba berbagi ilmu Bang Zuma. Saya juga kadang gimana ya, hasutan-hasutan dari oten-oten itu kadang bisa masuk kayak gitu loh. Ya, Allah dikatakan itu bertahta. Bertahta itu artinya merajai segala sesuatu apapun. Merajai di situ tidak digambarkan dia duduk, dia berdiri, tetapi dia diajarkan dia bertahta, artinya dia berkuasa. Jadi tidak mensifati sifat makhluk. Iya. Iya. Tidak ada kemudian data di dalam kitab suci Al-Quran yang bisa mengarahkan kita kepada identitas Allah itu, bahwa Allah itu sama seperti makhluknya, nggak ada. Berbeda kalau berbicara mengenai Kristen, memang Tuhannya manusia. Nah, kalau dia duduk di samping kanan Bapak, ya duduk beneran, karena dia layaknya manusia. Tapi kalau Allah bertakhta, itu nggak bisa kemudian dipikirkan atau dihayalkan selaksa makhluk raksasa, karena kalau makhluk raksasa jatuhnya ke makhluk, kalau dia duduk jatuhnya makhluk, kan gitu ya. Tapi dikatakan bertahta, dia bertahta, kemudian dia berada di atas tahtanya. Artinya kalau dia dikatakan demikian, artinya Allah ini